Pasal 2. Studi metodologis terhadap kajian tanda-tanda hari kiamat. Istilah-istilah yang berkaitan dengan kajian tanda-tanda hari kiamat. 1. Definisi al-asirat. 2. Definisi al-amarat. 3. Definisi al-ayat. 4. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la takum as-sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi. 5. Definisi al-alamat as-sughra dan al-alamat al-kubra. B. Sumber utama materi kajian dan metodologinya. 1. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber materi kajian perkara gaib. 2. Al-Quranul Karim. Karakteristik Al-Quran Al-Karim. B. Bagaimanakah memberdayakan Al-Quran sebagai sumber utama materi kajian tanda-tanda hari kiamat. 3. As-Sunnah sebagai sumber materi kajian. 4. Atsar. C. Hak istimewa atau spesialisasi. 1. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aisyah Sabaiyah pencetus ide hak istimewa. B. Imam Ali radhiyallahu anhu menafikan ide hak istimewa dirinya. 2. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Bias dalil yang menyebabkan klaim hak istimewa dimiliki oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. B. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu termasuk penghususan, ataukah karena dia memfokuskan dirinya untuk mempelajari bidang ini? 3. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Istilah-istilah yang berkaitan dengan kajian tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana yang diketahui, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kajian tanda-tanda hari kiamat, yang lebih baik diketahui terlebih dahulu oleh para pengkaji, agar dapat mengetahui maksudnya dengan benar. Beberapa istilah yang sangat penting untuk diketahui, antara lain al-asratu, al-amarat, al-ayat, la takum as-sa'ah, al-fitan, dan al-malahim. Dalam subbab ini, akan kami bahas secara ringkas 4 istilah yang pertama, sedangkan definisi al-fitan dan al-malahim kami bahas dalam pasal tersendiri. 1. Definisi al-asratu. Kata ini merupakan kata yang terdapat dalam Al-Quran, maka dari itu, di sini akan kami mulai menjabarkan maksud dari kata ini. Tinjuan bahasa. Kata asyarat dengan di fathah huruf ra-nya mempunyai arti tanda, sedangkan bentuk jamaknya adalah al-asrat. Dengan demikian, jika diungkapkan kata al-istirat bentuk derivasi dari asyarat, maka yang dimaksudkan adalah tanda-tanda yang lazim dijadikan manusia untuk menjelaskan sesuatu. Definisi, berdasarkan makna, akar bahasanya, asyarat as-sa'ah maksudnya adalah tanda yang dapat diketahui bagi terjadinya hari kiamat, menurut pendapat yang lain. Arti yang dimaksudkan dengan istilah ini adalah tahapan-tahapan atau permulaan-permulaan yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Menurut pendapat ulama lain, kata ini digunakan untuk menunjukkan peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi sebelum peristiwa yang paling besar dan benar-benar terjadi, sebagai tanda-tanda bagi dekatnya kedatangan hari kiamat. Dengan demikian, menurut makna yang terakhir ini, penggunaan istilah al-asrat berarti peristiwa-peristiwa kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, atau setidaknya tanda-tanda ini menunjukkan bahwa hari kiamat masih agak jauh. Maka dari itu, Al-Quran menggunakan kata ini untuk menunjukkan tanda-tanda hari kiamat yang dimulai dengan terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kata yang menunjukkan bahwa hari kiamat masih agak jauh. 2. Definisi al-amarat. Kata al-amarat terdapat dalam beberapa redaksi hadits yang diantaranya adalah hadits Jibril. Dalam redaksi tersebut, kata al-amarat sering digunakan, namun kadang juga menggunakan al-asrat. Tinjauan bahasa. Kata al-amarat dengan di fathah huruf hamzahnya makna asalnya adalah tanda kecil terbuat dari batu, yang dipergunakan oleh orang-orang yang berdiam di gurun sebagai petunjuk arah. Dengan demikian kata al-amarah berarti tanda atau waktu yang sudah ditentukan. Definisi dari akar bahasanya, dapat diketahui bahwa kata al-amarah berarti penunjukan terhadap ciri sesuatu atau waktu yang telah ditentukan bagi sebuah peristiwa. Dalam penggunaan bahasa, kata tersebut ungkapkan untuk menunjukkan tanda-tanda kecil, bukannya tanda-tanda yang besar. Salah satu alasannya adalah dengan digunakannya kata ini untuk menunjukkan sebuah tanda kecil yang terbuat dari batu yang digunakan oleh para pelintas gurun sebagai petunjuk arah. 3. Definisi al-ayat. Tinjauan bahasa. Kata al-ayat bermakna petunjuk atas kebenaran akan terjadinya sesuatu, atau bisa juga bermakna peristiwa ajaib yang bisa dijadikan ibrah. Definisi,
Barang siapa yang mencermati penggunaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kata ini, maka dia akan mendapati bahwasanya beliau selalu menyertakannya dalam penjelasan tanda-tanda yang besar bagi terjadinya hari kiamat. Contohnya, 10 tanda yang pernah beliau sabdakan, seolah-olah penggunaan kata ini menunjuk pada perkara atau peristiwa besar sebelum terjadinya hari kiamat. Dengan demikian, kata al-ayat ini berbeda sekali maknanya dengan kata al-asrat dan al-amarat dalam kandungan makna, yang ditunjukkannya sebagaimana yang dijelaskan maknanya dalam penggunaan bahasa. Dalam kata al-ayat terangkum 3 arti, yaitu pertanda, petunjuk, dan sesuatu yang menakjubkan. Maksudnya, al-ayat diungkapkan untuk menunjukkan berbagai petunjuk yang pasti dan sangat kuat bagi terjadinya hari kiamat, yang maknanya jauh berbeda dengan 3 istilah sebelumnya dan di dalamnya mengandung arti sebuah perkara yang menakjubkan, yang tidak terangkum dalam kandungan 2 kata sebelumnya. Maka dari itu, penggunaan kata ini untuk menunjukkan perkara-perkara yang besar yang sama sekali tidak diperselisihkan tentang kejadiannya. Adapun mengenai sifat menakjubkan yang menjadi ciri peristiwa yang disertai penggunaan kata ini, hal ini terkandung pada sisi peristiwa tersebut yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. 4. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tukun as-sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi. Kadang ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipahami sebagian orang bahwa hari kiamat akan terjadi secara langsung setelah tanda-tandanya terjadi di muka bumi. Pemahaman ini justru keliru dalam konteks kalimat tersebut, sebab berbagai tanda hari kiamat telah banyak terjadi dalam beberapa abad silam. Namun hari kiamat tak kunjung datang. Yang benar maksud yang diinginkan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan ungkapan ini adalah penjelasan bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi di kehidupan dunia. Artinya kehancuran dunia tidak dapat digambarkan sebelum semua kabar yang diberitakan terlaksana. Inilah pemahaman yang benar mengenai ungkapan ini, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang. 5. Definisi al-alamat as-sughra dan al-alamat al-kubro. Orang yang mencermati hadits al-alamat akan mengetahui bahwa penggunaan kedua terma ini tidak secara jelas dibedakan rinciannya. Apakah suatu pertanda merupakan pertanda sughra, sedangkan tanda yang lainnya adalah pertanda kubra. Yang jelas kata ini dipergunakan untuk menunjukkan semua pertanda yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadits yang berkaitan erat dengan terjadinya hari kiamat atau kehancuran dunia, tanpa membedakan mana yang sughra dan mana yang kubra. Adapun asal-usul terma sughra dan kubra ini datang dari para ulama. Dapat dikatakan bahwa kedua terma ini bukanlah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanyalah buah pikir para ulama. Di sini muncul pertanyaan, dari manakah para ulama tersebut mengambil istilah ini? Sebagaimana yang termaktub dalam banyak literatur yang membahas mengenai fitnah, kami menduga terma ini lahir dari pengertian secara bahasa sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata al-ayat dalam penjabarannya terhadap tanda-tanda hari kiamat, maka yang dimaksudkan adalah tanda kubra, pertanda yang besar. Sedangkan apabila dalam ungkapannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah al-amarat atau al-alamat, maka yang dimaksudkan adalah tanda-tanda sughra kecil. Menurut dugaan kami, pembagian ini menemukan urgensinya dari hasil penelitian yang kemudian didapati, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan pemakaian kata dalam memberikan penjelasan terhadap tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa 10 tanda tersebut masuk dalam kategori al-ayat, yang menunjukkan bahwa tanda-tanda ini berbeda jauh dari tanda-tanda yang lain. Ada kalanya hal itu disebabkan oleh betapa pentingnya tanda tersebut. Karena tanda tersebut merupakan hal yang amat agung atau dahsyat akibatnya dan sangat merata. Atau bahkan, karena tanda atau kejadian tersebut tidak dapat diterima akal dan melanggar batas-batas hukum alam. Satu lagi pertanyaan yang mengusik dua terma ini, apakah semua pertanda sughra harus terjadi terlebih dahulu sebelum pertanda kubra terjadi? Yang benar dalam permasalahan ini adalah tidak harus disyaratkan demikian. Orang yang memperhatikan berbagai tanda-tanda hari kiamat, maka dia akan mendapati bahwa ada beberapa pertanda sughra terjadi setelah pertanda kubra. Runtuhnya kabar, misalnya, terjadi setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal,
dan turunnya Isa alaihi salam ke dunia. Demikian juga tersebarnya perzinahan secara terang-terangan di jalan-jalan, diangkatnya hilangnya Al-Qur'an, serta berbagai pertanda yang lain. Sesuai yang kami sebutkan, di sini kami katakan bahwa sebagian tanda-tanda hari kiamat itu ada yang berbentuk sughra dan ada pula yang berbentuk kubra. Dan tanda-tanda tersebut secara simultan berkaitan erat satu sama lain. Namun realitanya menyatakan bahwa pertanda sughra benar-benar telah terjadi sampai sekarang ini, kecuali beberapa pertanda sughra lainnya yang belum terjadi. Bisa kami katakan bahwa pertanda itu sebagai awalan bagi terjadinya pertanda kubra, atau bisa juga pertanda sughra tersebut mengiringinya. Seperti keringnya sungai Gofrat dan akhir dari risalah Islam pada akhir zaman, sebelum terjadi kehancuran dunia secara sempurna. B. Sumber utama materi kajian dan metodologinya. 1. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber materi kajian perkara gaib. Berikut kami sampaikan beberapa ayat yang menjadi sumber pegangan bagi perkara gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka, apakah kamu tidak memikirkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak bahaya kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Rabb-Nya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggu sajalah oleh kalian. Sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tiada mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau begitu, benar-benar termasuk orang-orang yang saling. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Tanda-tanda hari kiamat termasuk sebagian permasalahan gaib yang untuk membuktikannya ataupun untuk menafikan harus berdasarkan kepada sumber yang terpercaya. Hanya terdapat dua sumber yang dapat dijadikan bukti untuk membuktikan perkara gaib, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, ada sumber sekunder yang dapat dijadikan pegangan, yaitu atsar yang diriwayatkan dari para sahabat, dan tabi'in yang merupakan penguat dari kedua sumber sebelumnya. Hal ini cukup bisa diterima, sebab atsar yang diriwayatkan dari mereka ada kalanya berdasarkan dari dua sumber tersebut, khususnya dalam menengarai perkara gaib, atau berasal dari pemahaman mereka terhadap kedua sumber utama yang dihasilkan dari beberapa instrumen. Instrumen yang mereka temukan untuk kemudian diriwayatkan dari mereka dengan asumsi bahwa mereka lebih tahu dan lebih paham daripada kita yang disebabkan banyaknya ilmu, kepekaan daya tangkap, serta kedekatan mereka dengan sumber wahyu daripada kita. Adapun sumber-sumber yang tidak berasal dari dua sumber utama ini, maupun tidak berdasar pada atsar para salafus salih sebagai pengembangan dari dua sumber tersebut, maka semua itu merupakan sumber yang meragukan yang sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan. Contohnya, sumber-sumber dari kaum Nasrani dan Yahudi, atau sumber-sumber lain yang menurut sebagian orang yang mengaku menjadi bagian umat ini dan meyakininya. Seperti Al-Jif tulisan Sandi, Al-Hafidh, atau yang lainnya. Mereka pergunakan untuk mengetahui perkara gaib.
Tidak diterimanya kisah Israiliyat atau bahkan kitab Samawi mereka lebih didasarkan pada sebuah keyakinan yang ada pada diri kita sebagai umat Islam, bahwa kitab-kitab suci mereka itu telah mengalami berbagai penyelewengan dalam isi dan kandungannya yang menjadikannya sebagai sumber yang diragukan kevalidannya. Dengan demikian, kita tidak membutuhkan kitab-kitab itu. Terkait sumber-sumber lain yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang mengaku menjadi bagian umat Islam, seperti Al-Jifr, Al-Hafidh, Al-Jamiyah, dan kitab-kitab palsu lain yang diklaim oleh kaum Rafidiyah sebagai milik Ahlul Bait, maka tidak diterimanya sumber-sumber tersebut didasarkan pada dalam menengarai perkara gaib tidak ada sumber lain yang lebih valid daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini terbukti dalam banyak ayat Al-Quran, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Maka dari itu, tidak ada jalan lain lagi untuk mengetahui perihalnya, melainkan melalui dua sumber yang telah ditentukan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, terbukti pula bahwa kelompok yang paling banyak melakukan dusta dan paling banyak berseberangan dengan hadits dan atsar terkait topik tanda-tanda hari kiamat ini adalah kaum Syiah dan Rawafidh. Maka karena itu sumber-sumber yang berasal dari mereka tidak dapat digunakan di sini karena telah tercampur antara ilusi dan kenyataan yang benar dengan yang salah, sehingga kita sampai pada kesimpulan untuk meninggalkan sumber-sumber mereka itu. Kecuali beberapa perkara saja yang sesuai dengan sumber-sumber yang kita akui kevalidannya. Di sini muncul sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa orang yang intinya adalah sebagai berikut. Al-Quran tidak banyak menyinggung tentang tanda-tanda hari kiamat, sedangkan As-Sunnah hanya menjabarkannya secara global. Sedangkan periode penuh duka nestapa yang mana kita hidup di dalamnya sekarang ini, telah mendorong kita untuk mengadakan kajian intensif tentang gambaran mendetail peristiwa yang akan terjadi tidak lama lagi dan berbagai rentetan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Inilah yang mendorong kami untuk menggunakan setiap sumber yang isinya mengabarkan kepada kita tentang ciri khas periode sekarang ini dan periode setelahnya. Ataupun sumber-sumber lainnya untuk menyampaikan pada sebuah cahaya ketika kami sedang menelusuri terowongan yang gelap gulita ini. Pertanyaannya, apakah menggunakan berbagai sumber yang tersedia itu diperbolehkan? Kami katakan di sini bahwa munculnya pertanyaan ini lebih disebabkan oleh kelalaian umat Islam atau individu-individu di dalamnya terhadap hakikat perkara-perkara gaib serta prinsip-prinsipnya. Kurangnya pemberdayaan yang masif terhadap Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjelaskan peta perjalanan umat Islam dan masa depan umat ini juga merupakan penyebab tersendiri bagi munculnya pertanyaan seperti ini. Sementara, pernyataan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak banyak memberikan petunjuk untuk dijadikan sumber bahan kajian tanda-tanda hari kiamat. Kecuali secara global sebagaimana yang disangka sebagian kalangan, tidak demikian kenyataannya. Siapapun yang melakukan studi dengan cermat tentang tanda-tanda hari kiamat dengan kacamata Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya dia akan mendapatinya berlimpah ruah dengan bahan-bahan yang dapat dijadikan pijakan dalam menyikapi pergulatan antara yang hak dengan yang batil. Adapun perkara selain itu, yaitu perincian yang lebih detail dan spesifik, maka kita tidak membutuhkannya. Di samping melakukan penalaran dan pengamatan terhadap sunnatullah yang berlaku di bumi, terkait pergulatan yang hak dengan yang batil, juga dapat membantu memberikan jalan bagi kelancaran studi ini. Jelasnya problem kajian ini bukan terletak pada kurangnya Al-Quran dan As-Sunnah dalam memberikan bahan materi untuk kajian ini, tetapi justru problemnya terletak pada hilangnya usaha pemikiran yang mendalam terhadap dua sumber yang amat agung tadi. Hal inilah yang mendorong kami untuk menjelaskan hakikat dua sumber ini terkait korelasinya dengan kajian yang sedang ada di hadapan kita. Subbahasan berikut ini berisikan penjelasan mengenai hal tersebut. 2. Al-Quranul Karim. Karakteristik Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah sumber utama bagi syariat Islam. Dengan demikian, sebagai pengembangannya Al-Quran juga merupakan sumber utama bagi tanda-tanda hari kiamat, fitnah, dan bencana akhir masa. Selain itu, Al-Quran merupakan mukjizat kekal yang diturunkan Allah kepada Nabi kita dan umatnya hingga hari kiamat tiba.